ini trennya menarik ya, Rizka ya. Di sini tren kenaikan Anies kita temukan sekali lagi, bukan hanya di simulasi 34 nama atau top of mind, di simulasi 10 nama pun suara Anies meningkat dari 17,8 jadi 20,6%. Sementara Pak Prabowo kembali ada indikasi turun, meskipun penurunannya lagi-lagi tidak besar ya, hanya kurang lebih sekitar 2-3%. Sementara Ganjar cenderung stagnan. Ya. Nah, nama-nama lain bukannya kami tidak memberi atensi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Nama-nama lain sepertinya udah berat ya untuk melawan. NU yang pilih Pak Prabowo itu ada 36,2%. Yang pilih Pak Ganjar 35,5%. Yang pilih Pak Anies ada 17,9%. Muhammadiyah Pak Prabowo dapat 20,8%, Pak Ganjar 33,0%. Paling besar adalah Pak Anies di angka 45,2%. Jadi 45,2%. Jadi di Muhammadiyah Pak Anies yang unggul dibandingkan dengan Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. By law, by constitution kita untuk ditetapkan menjadi presiden, kandidat harus mendapatkan di atas 50% suara. Kalau enggak akan masuk putaran kedua. Makanya kami uji dua nama. Nah, cara dilakukan uji dua nama itu ada 3 skenario. Skenario pertama bagaimana Pak Anies lawan Pak Ganjar. Skenario kedua bagaimana Pak Ganjar lawan Pak Prabowo. Skenario ketiga Pak Anies lawan Pak Prabowo. Jadi masing-masing dapat 2 pengujian. Ketika Pak Anies lawan Pak Ganjar, itu memang Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Ya, jadi Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Kemudian ketika dilakukan uji antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, situasinya kompetitif ya, dengan selisih sekitar 2,2% dalam rentang margin of error, kompetitif sekali antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi ketika dilakukan uji simulasi terakhir Pak Anies dengan Pak Prabowo, Pak Anies unggul sekitar 6%. Artinya apa? Faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta. Dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan. Ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Itu mungkin faktor-faktornya. Yang satu lagi tadi Eva menanyakan tentang hotel effect ya. Efek ekor jas memang betul. Ini brand connection antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem semakin kuat. Kalau Ganjar lebih ke PD Perjuangan, kemudian Prabowo kita tahu ke Gerindra, maka Anies adalah ke Partai Nasdem. Dan itu berdua, efeknya cukup besar. Pertumbuhan kekuatan elektabilitas Nasdem terjadi di kantong-kantong Anies. Kita lihat di Banten dan Jakarta, Nasdem sekarang runner up nomor 2, melampaui berpotensi untuk masuk bahkan menjadi pemenang kalau kemudian Anies benar-benar menjadi calon presiden. Jadi itu semakin kuat koneksinya antara Anies dan Partai Nasdem. Hasil survei Capres 2024 terbaru Indo Riset, ini elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan Prabowo. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, berikut hasil survei Capres 2024 terbaru Indo Riset. Ini elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto. Inilah hasil survei Capres-Capres terbaru 2024. Elektabilitas Anies Baswedan versi Indo Riset meningkat. Pengamat sebut Caimin sebagai pendobrak. Lembaga survei Indo Riset merilis hasil survei ketiga capres yang akan maju pada konstelasi politik Pilpres 2024 pada Senin 25 September 2023 hari ini. Dalam hasil survei tersebut, bakal calon presiden Capres Anies Baswedan mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitas dari 22% pada Agustus 2023 lalu. Elektabilitas Anies Baswedan naik menjadi 25,2% pada September 2023.
Sementara Prabowo Subianto turun dari 38,3% Agustus 2023 ke 34,8% September 2023. Ganjar mengalami stagnasi yaitu 34,3% Agustus 2023 dan 34,4% September 2023. Kenaikan elektabilitas Anies ini dikatakan berkat kehadiran Gus Muhaimin atau Caimin. Caimin disebut menjadi pendobrak sekat-sekat ideologis yang selama ini tersematkan kepada Anies di kalangan Nahdien di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berkat Caimin, kini lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil Anies. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin enggan berkomentar banyak soal isu yang berhembus soal pemeriksaan dirinya di KPK sebagai upaya menjegal Caimin maju sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres. Kehadiran Caimin dan PKB menjadi pendobrak sekat-sekat ideologis yang tersematkan kepada Anies di kalangan Nahdien. Bisa dibilang kini gembok Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sebagian Jawa Barat telah terbuka bagi Anies untuk mendapatkan elektabilitasnya di sana, ujar Ambang Senin 25 September 2023. Doktor Ilmu Komunikasi dari University of Malaya, Malaysia ini menuturkan, ceruk pendukung Anies yang sebelumnya lebih ke kanan kini lebih terdorong ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil Anies. Warga Nahdien bisa bergabung dengan PDIP yang nasionalis dan banyak non-muslimnya. Apalagi kini PKB dan PKS bersama-sama dalam arus kelompok Islam nasionalis moderat yang semakin meruntuhkan sekat-sekat ideologis tersebut. Bisa dibilang kini ceruk pendukung Anies yang sebelumnya lebih ke kanan kini lebih terdorong ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil Anies, kata dia. Berikut hasil survei Capres 2024 terbaru Indoriset. Ini elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto. Inilah hasil survei Capres-Capres terbaru 2024. Elektabilitas Anies Baswedan versi Indoriset meningkat. Pengamat sebut Caimin sebagai pendobrak. Lembaga survei Indoriset merilis hasil survei ketiga capres yang akan maju pada konstelasi politik Pilpres 2024 pada Senin 25 September 2023 hari ini. Dalam hasil survei tersebut, bakal calon presiden Capres Anies Baswedan mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Dari 22% pada Agustus 2023 lalu, elektabilitas Anies Baswedan naik menjadi 25,2% pada September 2023. Sementara Prabowo Subianto turun dari 38,3% Agustus 2023 ke 34,8% September 2023. Ganjar mengalami stagnasi yaitu 34,3% Agustus 2023 dan 34,4% September 2023.